Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin mengklarifikasi dulu tentang kasus teori pendukung struktur modal di Praktikum Manajemen 2. Sebelum kita mengerjakan untuk kasus ADI, saya umumkan dulu bahwasanya kalau di soal ada sedikit kekeliruan, yaitu pada keterangan ini ya, keterangan soal halaman 35 itu seharusnya total aset saat ini adalah sebesar struktur modal yang optimal dan laba setelah pajak saat ini sebesar 30 juta, bukan 40 juta. Ya, mungkin itu saja untuk informasinya. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini. Di sini saya akan menjelaskan kasus adikarya dalam mata kuliah Praktikum Manajemen 2 materi keuangan. Oke, jadi karena di buku kasus adikarya ini ada 5 poin, jadi saya buat yang pertama dulu dengan pertanyaan yang pertama. Itu benarkah saat tidak menggunakan hutang maka besarnya WACC sama dengan biaya modal sendiri itu berapa? Oke, jadi kita ketahui dulu di soalnya bahwa nilai perusahaannya itu nilai perusahaan tanpa hutang itu sebesar 160 juta. Nah, terus di soal juga sudah diketahui bahwa EBIT itu besarnya 20 juta dan besarnya pajak itu sebesar 20 juta. Nah, besarnya EAT itu 30 juta ya. Ini ada kekeliruan di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang benar 30 juta bukan 40 juta. Terus di soal juga sudah diketahui bahwa investasi sebesar 80 juta itu saya tulis kapital atau simbolnya adalah kapital budgetnya 80 juta. Terus di soal juga sudah diketahui total hutang dari asetnya itu 70%. Diketahui dari tabel yang ada di buku halaman 35 itu yang paling bawah. Besarnya hutang 200 juta dengan probabilitasnya 70%. Terus dividen payout rasionya juga sudah diketahui di soal. Oke, untuk poin yang pertama kita buat dulu, atau kita mau mencari biaya modal sendiri tanpa hutang, itu rumusnya juga sudah ada di buku. Dengan rumusnya adalah FU sama dengan EBIT dikali 1 min T dibagi KSU. Oke, KS itu adalah biaya modal sendiri tanpa hutang. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan karena sudah ketahui FU-nya adalah 160 juta, terus EBIT-nya adalah 20 juta, terus 1 dikurangi T-nya adalah 20% dibagi KSU. Terus dipindahkan ke sisi kiri, yang FU-nya pindah ke ruas kanan. Terus hasil perkalian dari 20 juta dikali 1,1 dikurangi 20% ini dipindahkan ke bawah, hasilnya sebesar 16 juta sama dengan 10%. Jadi nilai biaya modal sendiri tanpa hutangnya dari PT Adikarya itu sebesar 10%. Jadi seperti itu. Nah, langkahnya tidak hanya berhenti di sini, kita langsung juga mencari WACC-nya, biaya modal rata-rata tertimbangnya. Jadi rumusnya juga sudah ada di buku juga. WACC, WS itu adalah persentase saham biasa dari modal. Terus KS itu adalah biaya laba yang ditahan. WD itu adalah persentase utang dari saham preferen, persentase utang dari modal. Terus KD itu adalah biaya hutang. Nah, terus kita masukkan karena diketahui tanpa hutang, jadi WD-nya kita buat 0%, otomatis WS-nya adalah 100%. Jadi kebalikannya, kalau diketahui WS-nya 0%, jadi WD-nya adalah
100%, seperti itu. Oke, jadi biasanya kita masukkan 100% KS-nya dari hasil perhitungan tadi, ditambah WD-nya 0%, ditambah KD-nya belum diketahui, dikali 1 dikurang 20%. Jadi sama dengan 10%. Jadi WACC-nya adalah 10%. Jadi kita lanjut ke soal kedua, itu pertanyaannya adalah bagaimana menurut teori MM dengan pajak. Jadi kalau di poin sebelumnya yang A itu kita tanpa hutang, jadi yang poin B ini adalah nilai perusahaan dengan hutang. Oke, jadi rumusnya juga sudah ada di buku. VL sama dengan nilai perusahaan tanpa hutang ditambah pajak dikali hutang. Oke, jadi kita buat dulu tabelnya seperti ini. Nah, terus kita masukkan kita buat dulu kolom hutang, FU-nya nilai perusahaan tanpa hutang, terus pajak dikali tax dikali hutang, terus masukkan rumus nilai perusahaan dengan hutang. Nah, bagaimana cara kita mengisi kolomnya seperti ini, hutang ini? Langkahnya yang pertama, teman-teman bisa lihat dulu kalau yang 25.000, 75 juta, 100 juta, 125 juta, 150 juta, dan 200 juta ini sudah ada di buku, di soal, dilihat di nilai hutang perusahaannya. Nah, terus kalau F ini juga sudah diketahui tadi 160 juta. Nah, bagaimana kita cara mengerjakannya terlebih dahulu? Jadi kita buat dulu untuk nilai hutang perusahaan di tahun ini. Jadi kita masukkan dulu di tahun ini itu masih 0 karena dia belum berhutang. Karena yang di kasus contoh kasus adikarya ini hutangnya ini 25 juta itu tahun yang pertama. Terus 50 juta adalah tahun yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau yang di tahun sekarang ini perusahaan belum berhutang, tapi dimasukkan dulu nilai FU-nya 160, terus T kali D itu dari perkalian tax-nya 20%, ini dari 20% dikali hutangnya, jadi 0, jadi sama dengan hasilnya adalah ini. Itu teman-teman. Jadi untuk kolom yang selanjutnya itu hasil FU ditambah dengan kolom T kali D. Jadi 160 ini 160 juta ya, dalam rupiah 0,3, 160 juta ditambah 0 hasilnya adalah 160 juta. Oke, jadi kita masuk yang ke tahun yang pertama. 25 juta dikali FU-nya di soal 160 juta. Nah, T kali D itu juga sama. Dapatnya dari 20% dikali D-nya adalah 25 juta. Ketemunya adalah 5 juta. Ini 5 juta. Saya hilang 0,3 karena dalam rupiah 0,3. Jadi seperti itu. Hasilnya adalah dari sini. 20% dikali 25 juta. Sama seperti tadi, FU ditambah T kali D. Jadi 5 juta ditambah 160 juta, 165 juta. Oke. Jadi untuk tahun yang kedua juga sama. Kita masukkan 50 juta sudah ada di soal, terus 160 juta sudah diketahui tadi, terus 10 juta hasil dari 20% dikali 50 juta, hasilnya adalah 10 juta. Tahun ketiga juga sama caranya, 75 juta D-nya terus dikali 75 juta dari soal, 160 juta dari diketahui tadi di soal, terus 15 juta dari
15 juta ini dari sebentar tadi 20% dikali 75 juta sama dengan 15 juta. Terus VL juga sama, tinggal 160 juta ditambahkan 15 juta sama dengan hasilnya 175 juta. Oke, gampang. Untuk tahun berikutnya juga sama caranya sampai di akhir. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Jadi penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan saat hutang itu 200 juta. Kenapa 200 juta? Karena nilai perusahaan dengan hutang ternyata itu nilai maksimalnya adalah 200 juta karena dia yang tertinggi. Nah, seperti itu cara menjelaskannya. Nah, jadi kesimpulan lainnya apa juga sih? Jadi dikatakan bahwa nilai perusahaan dengan hutang itu sama dengan hutang. Jadi secara logikanya adalah pemberi hutang memberikan menanggung semua resiko perusahaan yang sudah dipinjam dengan menanggung semua resiko dari perusahaan meminjam itunya tadi, hutangnya tadi. Tapi perusahaan ini menggunakan kalkulasinya adalah 100% karena dia menggunakan hutang dengan persentase 100%. Tapi dalam kenyataannya, di dalam prakteknya tidak ada satupun perusahaan yang menggunakan hutangnya untuk mendanai suatu pembelian ataupun investasi seperti itu. Karena tidak logis kalau misalnya perusahaan menggunakan 100% hutang untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, poin C. Bagaimana struktur modal yang optimal jika biaya finansial distressnya diperhitungkan? Jadi kita buat tabel lagi, tapi rumusnya sedikit berbeda ya. Jadi VL sama dengan FU plus T kali D min P min C. Oke, jadi kita buat dulu tabelnya seperti ini. Dibuat tabel yang kolom pertama itu hutang, terus yang kolom kedua itu biaya nilai perusahaan tanpa hutang, terus kolom yang ketiga itu perkalian dari pajak dikali hutang, terus kolom yang ketiga kita buat nilai perusahaan tanpa hutang ditambah perkalian pajak kali hutang, terus yang kolom kelima itu adalah P itu adalah probabilitas. Nah, probabilitas financial distress itu juga sudah diketahui di soal. Terus kolom yang ke-6 ini perkalian probabilitas dikali C. C itu adalah capital budget. Oke. Capital budget. Atau kalau yang di soal tadi dari investasinya sebesar 80 juta. Terus kolom yang terakhir VL itu adalah nilai perusahaan dengan hutang. Oke, caranya seperti tadi yang di poin yang B. Jadi kita buat dulu barisan pertama ini adalah nilai perusahaan di tahun yang sekarang. Jadi dia belum mempunyai hutang, belum ada pinjaman dari modal asing ataupun hutang dari intern. Jadi angka pertama kita buat dulu 0, terus FU sudah diketahui di soal, terus T kali D itu adalah perkalian 20%. Ini sama seperti tadi ya di poin yang B, 20% dikali karena hutangnya adalah 0, jadi dikali 0, hasilnya adalah 0 atau 0 rupiah. Terus untuk FU 160 juta ditambah T kali D, karena ini adalah 0 rupiah jadi tetap sama 160 juta
probabilitasnya juga sama karena dia belum mempunyai pinjaman, jadi masih 0% dikali P kali C adalah probabilitas kali capital budgetnya. Jadi 0 ini hasilnya adalah, kok kenapa bisa hasilnya 0? Itu perkalian dari 0 ini 0% dikali 80 juta. Jadi hasilnya adalah masih 0. Terus VL itu hasil dari ini ya, dari FU, dari ini FU ditambah dengan atau dikurangi dari PXC. Jadi VL ini rumusnya adalah FU plus T FU plus T kali D dikurangi P kali C. Jadi kolom yang keempat dikurangi kolom yang keenam. Jadi seperti itu. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke tahun yang pertama. Jadi karena sudah diketahui di soal itu nilai perusahaan nilai utang perusahaan adalah 25 juta. Terus F itu juga sama, masih tetap menggunakan yang diketahui tadi 160 juta. T kali D adalah 20% dikali hutangnya. Ini perkalian dari 25 kali 20%. Jadi dari sini ya hasilnya, kok bisa ketemu 5 juta. Saya tulis 5.000 karena dalam 0 nolnya 3. Terus kita masuk FU 160 juta ditambah TXD 5 juta, jadi 165 juta. Probabilitas juga sama, di soal masih 0%. PXC nya berarti untuk yang ini dia rumusnya sama seperti tadi, 0% ini dikali 80 juta. Jadi untuk VL-nya tetap sama, 165 juta ditambah 0 rupiah. Seperti itu. Nah, masuk ke tahun yang kedua. Tahun yang kedua ini seperti sama tadi dari soal ini juga dari sudah diketahui 10 juta ini dari 20%-nya 50 juta. 170 juta ini dari pertambahan ini ya, kolom FU sama TXD-nya. Jadi mohon maaf, untuk apa? Untuk ini hasilnya bukan 170. Seharusnya adalah ya, benar ding, 170 juta. 160 juta ditambah 10 juta atau 70 juta. 0,02 dari soal ya, probabilitasnya, financial distress-nya. Nah, P kali C-nya adalah 0,2 dikali capital budget-nya adalah 80 juta. Jadi di sini 2%-nya dikali 80 juta itu 2%-nya itu adalah ketemunya 1 juta. Jadi seperti itu. Terus 170 juta dikurangi 1 juta adalah 169 juta. Nah, untuk langkah yang ketiga sampai yang terakhir juga sama, ada seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya seperti apa sih? Jadi struktur penggunaan modal yang optimal itu sebesar 120
juta dengan nilai perusahaan 177.500. Jadi yang seperti ini ya. Jadi nah, ini adalah struktur modal yang optimal. Kenapa optimal? Karena penggunaan modalnya optimal karena dari hutangnya itu sebesar 125 juta, terus nilai perusahaan dengan menggunakan hutang itu hasilnya adalah 177.500 juta karena dia yang paling tinggi di hasil di tahun pertama sampai tahun yang akhir. Nah, jadi sebenarnya juga saya tambahkan lagi, jika PT ADI ingin menambah hutangnya maka nilai perusahaan akan turun. Kenapa seperti itu? Karena struktur modal yang optimal itu berarti perbandingannya adalah dari dari hutang ini 125 juta. Nah, itu dibanding dengan nilai perusahaannya dengan menggunakan hutang. Menggunakan hutang ini 177.500. Nah, jadi ketemulah hasilnya adalah 70%, 42,3%. Jadi seperti itu. Oke, ya, jadi kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat atau yang D. Bandingkan nilai perusahaan tanpa dengan biaya financial distress. Jadi di poin keempat ini kita akan memberikan gambaran dari perhitungan nilai perusahaan tanpa biaya financial distress dengan VL dengan biaya financial distress. Jadi untuk yang D ini sama seperti tadi ada di soal. Untuk yang kolom yang kedua ini tanpa biaya financial distress ini dapat dilihat dari hasil perhitungan di poin B. Nah, untuk VL yang kolom ketiga ini adalah hasil perhitungan dari perhitungan dari pertanyaan yang C atau yang ketiga. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Jadi nilai perusahaan itu tanpa adanya biaya financial distress akan optimal jika hutangnya semakin tinggi. Jadi grafiknya akan akan linear dan positif slope-nya. Nah, jadi nilai perusahaan dengan adanya biaya financial distress grafiknya akan meningkatkan atau maksimal pada titik tertentu, yaitu di 177.500 seperti itu. Kemudian akan turun karena dia menggunakan biaya hutangnya terlalu tinggi. Karena seperti kita ketahui bersama, kalau misalnya hutang terlalu tinggi juga akan menimbulkan resiko perhitungan ini juga akan tinggi ke depannya. Ya, jadi kita ke pertanyaan yang terakhir. Itu di soal pertanyaan yang terakhir ini agak sembunyi ya. Itu bisa dilihat pertanyaannya itu di paragraf terakhir. Jika perusahaan berharap untuk mempertahankan dividen payout rasionya 40%, maka berapakah external equity-nya? Jadi ini kita buat dulu karena tadi sudah diketahui kalau EAT-nya itu sebesar 30 juta. Jadi kita buat dulu di lembar kita tulis 30 juta. Dividen payout rasionya sudah diketahui tadi di awal 40%. Jadi untuk dividennya itu adalah 40% dari 30 juta itu adalah 12%. Oke. Nah, untuk laba ditahannya itu teman-teman bisa langsung saja untuk mengurangkan ini dengan ini, atau bisa menggunakan cara lain, yaitu sisanya dari dividen adalah 40 tadi 60%, jadi sisanya adalah 60% dikali 30 juta.
Jadi hasilnya adalah laba ditahan 18 juta. Caranya ada dua ya. Yang pertama bisa langsung dikurangkan, atau yang kedua sisanya 40% tadi dikalikan 30 juta. Ketemulah 18 juta rupiah untuk laba ditahannya. Terus untuk kapital budgetnya itu tadi sudah kita juga, untuk yang C ini adalah kapital budgetnya. Jadi sudah diketahui juga 80 juta. Terus debt total asetnya juga sudah diketahui juga ya tadi 70% dari soal dari probabilitas financial distress untuk tahun yang terakhir. Jadi tinggal dikalikan saja 80% dari 80 juta dari 70% itu adalah total hutangnya sebesar 56 juta. Nah, untuk total equity-nya bisa tadi caranya bisa langsung dikurangkan antara 80 juta dikurangi 56 juta, atau sisanya dari total hutang tadi 30% dikali 80 juta, hasilnya adalah 24 juta. Nah, terus kita masukkan hasil kalkulasi tadi yang laba ditahan tadi sebesar 18 juta. Jadi untuk external equity-nya adalah total equity dikurang laba ditahan. Jadi ketemulah 6 juta. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah external equity-nya yang diperlukan untuk membiayai ekspansi itu sebesar 6 juta. Jadi itu tadi pembahasan untuk kasus adikarya dari poin A atau dari poin 1 sampai poin 5 ini. Terima kasih sudah melihat penjelasannya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.